Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu subtema 4. Nah, Bu Farida mau menjelaskan sedikit tentang dongeng. Dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, kebanyakan cerita dongeng itu tidak pernah terjadi atau hanya khayalan para penulis saja. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, ada yang tahu pada tanggal berapa dan tahun berapa Indonesia merdeka? Ya betul, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada saat Indonesia merdeka, Presiden pertama kita, Bapak Soekarno-Hatta, membacakan teks proklamasi. Ada yang sudah pernah dengar atau ada yang sudah pernah tahu bagaimana bunyi teks proklamasi? Bu Farida akan bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Biasanya ketika kita sedang memperingati HUT RI atau kemerdekaan Indonesia, kita melakukan upacara bendera merah putih. Biasanya dilakukan di sekolah, di Istana Merdeka, dan di banyak tempat lainnya. Karena sekarang kita sedang corona, jadi upacaranya virtual. Sekarang Bu Farida akan menuliskan pecahan mata uang. Tolong diperhatikan ya. Nina membeli buku cerita seharga 35.000. Nah, berarti pecahan uang berapa saja yang dipakai untuk menghasilkan nominal 35.000? Ada 20.000, 10.000 dan 5.000. Jadi jumlahnya adalah 35.000. Dan ada Tigor membeli pensil warna seharga 7.500. Pecahan uang berapa saja yang bisa menghasilkan nominal uang 7.500? Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar ada 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, dan 500 rupiah. Jadi totalnya adalah 7.500 rupiah. Sekarang Farida akan membacakan teks gerak manipulatif dalam permainan kasti. Salah satu gerak dalam kasti adalah gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, siapa di sini yang sudah pernah bermain lempar tangkap bola berpasangan? Jadi seperti ini. Misalnya satu anak melempar bola, nah kemudian anak yang satunya lagi menangkap bola. Nah, melempar bola dapat menggunakan dua tangan. Melempar bola juga dapat menggunakan satu tangan. Ada bola melambung, ada juga bola yang mendatar. Penangkap bola harus konsentrasi. Ia harus memperhatikan arah datangnya bola supaya bisa tertangkap. Bola ditangkap dengan dua tangan. Ada kalanya bola ditangkap juga dengan satu tangan. Nah, di sini ada gambar Zahra, Siti, paman, ayah dan ibu, nenek dan kakek. Nah, paman ini adalah adik atau kakak dari ayah dan ibu kalian. Kemudian nenek dan kakek adalah ayah dan ibu dari ibu kalian. Jadi kalian memanggilnya nenek dan kakek. Sedangkan Siti adalah adiknya Zahra. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel kategori usia.
Usia dari 0 sampai 12 tahun masuk ke dalam kategori anak-anak, 13 sampai 17 tahun masuk ke dalam kategori remaja, sedangkan 18 tahun ke atas itu masuk ke dalam kategori dewasa. Nah, Bu Farida mau tanya, sekarang kalian sudah ada di kategori mana? Anak-anak, remaja, atau dewasa? Ya, jawabannya adalah anak-anak. Sekarang kita akan mengamati bahan membuat kerajinan. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Nah, dari kakek, Nina belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Bahan-bahan yang diperlukan ada botol air mineral bekas, gunting, cat berwarna merah muda, hitam, putih, atau warna favorit yang lainnya. Kemudian mangkuk berisi air, koran untuk menutup lantai atau meja supaya tidak terkena cat, dan berbagai jenis kuas untuk menghias kotak pensilnya. Cara membuatnya, yang pertama, potong bagian tutup dari botol plastik menggunakan gunting, kemudian lapisi seluruh bagian botol dengan cat warna putih, lalu biarkan kering. Setelah lapisan cat putih kering, buat gambar kesukaanmu, seperti pola, misalnya pola gambar bunga atau gambar yang lainnya. Kemudian yang keempat, warnailah gambar yang kamu sukai itu dengan warna cat kesukaan. Nah, kemudian kita jemur botol hingga kering. Lalu kotak pensil sudah siap untuk digunakan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Bu Farida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.